wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak. Pagi yang cerah tentu akan membawa berkah. Berkah dalam kegiatan berprestasi. Semangat pagi? Ya, semangat pagi? Ya, semangat pagi. Terima kasih. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu Agung ingin memberikan materi tentang bagaimana sih cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Nah, tentunya anak-anak ingin sukses ya ketika kita belajar secara daring karena berbagai kondisi yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat ya. Mari tetap semangat. Jangan patah semangat. Hilangkan segala kemalasan belajar kalian. Ketika masa pandemi COVID-19 bukan berarti kita lepas dan kita selesai tidak berprestasi. Banyak ruang dan gerak untuk kita tetap eksis berprestasi. Demikian anak-anak ya. Mari kita tetap semangat belajar, mengejar kesuksesan. Nah, anak-anak, coba perhatikan di sini ada moto. Belajar sebenarnya tidak serta-merta harus dilakukan di dalam kelas saja. Kalian bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Baik itu di saat sedang liburan, mempelajari kebudayaan, ataupun ketika kalian akrab dengan kehidupan sosial. Nah, semua itu bisa kita pelajari. Dan yang terpenting adalah kunci kesuksesan adalah kerja keras yang diiringi dengan niat serta kemauan yang kuat. Nah, anak-anak, coba perhatikan kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi. Adakah di situ tentang kunci kesuksesan ketika kalian sudah bekerja keras? Iya, coba kalian tulis di kolom komentar ya. Pendapat kalian tentang kunci kesuksesan adalah bekerja keras. Silakan ditulis di komentar. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya adalah coba kita kilas balik tentang kenyataan pandemi. Tentu ketika kalian berada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan teman-teman kalian, kondisinya sudah berbeda, amat berbeda. Ketika itu kita bebas untuk pergi kemana saja. Kita bebas belajar dengan siapa saja. Kita bebas untuk saling berpegangan tangan. Namun kenyataannya sekarang pada masa pandemi COVID-19, ruang gerak kita sudah terbatas. Ruang gerak kita sudah ada penyekat. Penyekat yang membatasi kita untuk saling berjabat tangan, saling berpelukan. Nah, ternyata kondisi kenyataan pandemi tersebut memang membatasi ruang gerak kita. Namun jangan dilupakan bahwa kenyataan pandemi yang sedemikian rupa ini jadikanlah cambuk untuk terus berprestasi. Kita bisa berbuat dari rumah sendiri. Kita bisa berbuat meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Nah, anak-anak tentunya sekarang sudah mengenal istilah protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan yang bagaimana yang dimaksud? Ya, betul. Cuci tangan, memakai hand sanitizer, senantiasa berbenah dan membersihkan diri sendiri dari berbagai kotoran yang melekat ketika kita sudah bepergian. Nah, inilah kenyataan pada saat pandemi. Nah, anak-anak, untuk memotivasi kalian, Ibu memiliki video singkat. Coba kalian saksikan dengan seksama.
Coba, adakah yang bisa memberikan komentar tentang video tersebut? Apakah gambaran yang kalian dapat ketika menyaksikan seorang anak-anak yang berlari mengejar sesuatu yang ada di depan yang tak tampak sama sekali? Namun jalan yang dilalui bukan hanya datar saja, penuh lika-liku, naik turun, bahkan hambatan. Ketika anak tersebut mampu menyisihkan hambatan tersebut, yang diraih adalah kesuksesan. Ya, anak-anak ya. Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa yang ingin kau raih ketika kalian masuk SMP Negeri 2? Silakan ditulis. Ya, sambil kita berbincang sejenak, Bu Agung akan memberikan sesuatu tentang kenyataan belajar online. Anak-anak, coba perhatikan, akibat pandemi virus corona, kewajiban belajar dari rumah harus ditempuh oleh siswa. Maka kita mengenal sistem belajar online yang diterapkan agar siswa tetap dapat menempuh pendidikan yang biasanya didapatkan di kelas tatap muka. Nah, belajar online tersebut mengandalkan beberapa teknologi dan jaringan internet yang menjadi hal yang baru tentunya. Nah, tentu kalian harus mengakses materi pembelajaran yang akan kalian pelajari. Ada yang mudah diakses dan ada yang mungkin kalian memiliki kesulitan akses karena akses wifi yang terbatas. Nah, ada beberapa fitur atau aplikasi online yang mampu membuat kalian memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai informasi sebagai pendukung dari materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu kalian. Ya, di sini kalian harus praktik belajar untuk bersahabat. Bersahabat dengan siapa, anak-anak? Ya, betul. Bersahabat dengan gadget, dengan laptop. Ya. Bersahabat bukan berarti kalian menghabiskan waktu seharian untuk bermain game, bukan. Bersahabat dalam arti di dalam HP kalian, dalam laptop kalian itu merangkum dunia yang lebih luas. Kalian bebas berselancar dalam menggali informasi yang terkait dengan mata pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Bukan berarti kalian bebas tak terbatas, bukan ya. Jangan sampai kalian mengakses hal-hal yang di luar dari kegiatan pembelajaran yang dikelola oleh Bapak Ibu guru. Nah, jelas anak-anak ya, ternyata dunia maya adalah dunia yang akrab ketika masa pandemi COVID-19. Selanjutnya anak-anak, ada beberapa kendala belajar online. Tentu sudah kalian rasakan ketika kalian di bangku sekolah sebelumnya. Kalian tentu akan merasa, Ibu, aku nggak punya akses internet yang lancar. Kuotaku terbatas. Jangan khawatir, pemerintah memberikan bantuan kuota untuk pelajar dan Bapak Ibu guru. Manfaatkan itu sebagai akses yang mempermudah kalian untuk berkomunikasi dengan guru, dengan teman, ataupun berkomunikasi ketika akan mencari informasi yang penting di dunia maya. Dan selanjutnya yang menjadi pertanyaan yang merupakan kendala belajar kalian adalah, Ibu, saya sulit mempelajari materi. Ya, memahami materi ketika dengan Bapak Ibu guru secara langsung akan mudah, karena langsung di briefing oleh Bapak Ibu guru. Ketika kita sulit memahami materi,
Ada banyak cara anak-anak ya. Silakan menghubungi Bapak Ibu Guru lewat WA atau dengan teman saling share, saling sharing materi, saling bertanya jawab, ataupun bisa kembali kalian berselancar di dunia maya. Nah, anak-anak, yang menjadi kendala terbesar adalah rasa malas. Rasa malas untuk berusaha, rasa malas untuk belajar. Rasa malas itu tepiskan. Jangan maunya tidur, melihat televisi, acara hiburan, refreshing kemana-mana. Jangan sampai itu terjadi. Ketika kalian belajar online, manfaatkan waktu belajar itu dengan baik. Hilangkan kemalasan. Coba bangun pagi seperti biasa, seperti ketika kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Ya. Nah, selanjutnya adalah ibu saya sulit konsentrasi kalau belajar di rumah. Ya, ketika belajar di rumah saya sulit konsentrasi karena banyak gangguan. Ya, tentunya hal ini perlu diatasi anak-anak. Ketika kalian belajar, ketika ada gangguan, silakan beralih dari gangguan tersebut. Carilah tempat yang representatif, tempat yang meminimalisir gangguan tersebut. Dari suara-suara yang keras, dari berbagai hal yang hiruk pikuk di sekitar rumah kalian. Atau ketika itu kalian harus menyesuaikan dengan gaya belajar kalian. Kalau yang suka belajar dengan cara melihat, melihatlah dengan menyimak yang tepat. Ketika kalian konsentrasi lebih kuat di pendengaran, dengarkanlah dengan seksama materi yang kalian dapat, dan seterusnya sesuai dengan gaya belajar kalian. Ketika untuk memantapkan dan mematangkan konsentrasi belajar kalian agar kalian mudah untuk menyerap informasi tersebut. Nah, kendala selanjutnya adalah kalian suka bermain-main. Bermain, tak mengenal batas waktu. Baru bangun tidur sudah pegang HP, game yang dipegang. Atau bermalas-malasan. Hanya ingin bermain karena merasa saya tidak bertatap muka, tidak sekolah secara tatap muka. Jangan sampai hal ini terjadi. Bermain ada waktunya. Ketika kalian belajar ada waktunya. Upayakan manajemen waktu yang jelas ketika kalian memanfaatkan waktu belajar online. Jangan suka bermain ketika saatnya belajar. Nah, itu anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang tidak lancar. Mengapa dikatakan komunikasi tidak lancar anak-anak? Ya, karena bisa jadi kalian malu bertanya kepada Bapak Ibu Guru atau takut. Ya, hilangkan rasa malu dan rasa takut tersebut. Ya, hilangkan semua. Komunikasi kalian harus lancar. Tolong ketika berbicara dengan Bapak Ibu Guru, sampaikan dengan bahasa yang santun, hormat. Bisa jadi diawali dengan kalimat, "Assalamualaikum Ibu Ani, izin bertanya, saya memiliki kesulitan mempelajari materi A." Itu kalau ketika kalian tidak lancar berkomunikasi dengan Bapak Ibu Guru atau orang yang lebih tua, gunakanlah kalimat awal pembuka yang santun. Agar apa? Agar memperlancar komunikasi kalian. Dan kalian bisa berpikir untuk ke depan apa yang harus saya komunikasikan. Dan kalimat tersebut adalah kalimat yang mensugesti agar kalian mampu menghasilkan kalimat yang luar biasa di pada akhirnya. Nah, anak-anak, itulah beberapa kendala online.
yang sering kalian hadapi dan sering kita temui ketika pembelajaran online masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah anak-anak, platform belajar online itu adalah yang digunakan diantaranya adalah Google Classroom, YouTube, Google, Instagram, dan Zoom Meeting. Nah, ketika kalian belajar pada masa pandemi kemarin tentu sudah memiliki pengalaman ya. Ketika belajar di Google Classroom, nanti Bapak Ibu akan memanajemen kalian masuk di kelas Google Classroom. Dengan catatan, bacalah informasi tugas-tugas dengan cermat di Google Classroom dan kerjakan tugas dan kirim kembali tugas di Google Classroom tersebut. Mulai sekarang, persiapkan bagaimana cara pemanfaatan Google Classroom tersebut. Demikian anak-anak ya. Selanjutnya ada beberapa konten belajar yang bisa diakses melewati YouTube, atau bahkan Bapak Ibu guru akan memberikan media pembelajaran atau materi pembelajaran yang disampaikan dengan video yang bisa diakses di YouTube ya. Selanjutnya adalah ketika kalian mendapatkan kesulitan materi, tentu ada guru yang lain. Guru adalah bisa dicarikan informasi tersebut di ruang-ruang Google. Pencarian berbagai macam informasi dan apapun yang kalian butuhkan ketika tidak bisa dihandle, tidak bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru ataupun teman-teman bisa dicari di Google. Selanjutnya anak-anak, ada beberapa ruang Instagram. Instagram ini juga bisa dipakai sebagai sarana untuk menempatkan hasil belajar kalian, baik berupa video ataupun dalam bentuk poster-poster yang mungkin dalam ruang kegiatan pembelajaran dan dengan berbagai materi pembelajaran. Nah, anak-anak, seperti yang kita buat pada ruang saat ini adalah Zoom Meeting. Kalian sudah akrab dengan Zoom Meeting ketika Bapak Ibu guru mengelola kegiatan pembelajaran. Nah, itu beberapa platform belajar online yang bisa kalian pelajari dan mungkin akan akrab dengan kegiatan saat belajar di pandemi COVID-19. Anak-anak, selanjutnya adalah cara belajar efektif. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ruang belajar kalian adalah tempat tidur kalian? Apakah ruang belajar kalian adalah ruang tamu? Apakah ruang belajar kalian adalah tempat belajar kalian? Ya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Nah, ketika ruang belajar kalian adalah tempat tidur kalian, Ibu Agung yakin kalian akan rebahan, bahkan sampai tertidur ketika belajar. Ibu yakin. Nah, ini anak-anak, cara belajar yang semacam ini adalah cara belajar yang kurang efektif. Belajarlah di tempat yang seyogyanya ketika kalian belajar tidak merasa ngantuk dan tidak menjadi sebagai sarana untuk tidur ketika belajar. Ya, belajarlah di ruang belajar yang semestinya. Nah, selanjutnya adalah anggap seperti sekolah luring. Buatlah rutinitas aktivitas kegiatan seperti kalian sekolah tatap muka anak-anak ya. Buatlah jadwal seperti biasa, bangun pagi, melakukan rutinitas keseharian, sholat dulu, selanjutnya mandi, selanjutnya jangan lupa sarapan, selanjutnya jangan lupa membuka informasi di grup WA ataupun di Google Classroom agar informasi anak-anak dari Bapak Ibu guru pengajar tidak terlewatkan. Selanjutnya adalah anak-anak, hindarilah multi kegiatan. Multi kegiatan yang bagaimana kayak yang Ibu Agung maksudkan? Ya, multi kegiatan yang mampu memecah kalian konsentrasi. Kalian lebih banyak bermain game, lebih banyak refreshing untuk bermain di luar ruangan. Bermain dengan teman-teman sudah bukan waktunya lagi ketika kalian belajar. Konsentrasilah dengan kegiatan belajar
yang kalian dapat dari Bapak Ibu guru. Ketika sudah selesai dengan aktivitas kegiatan belajar, silakan kalian refreshing, silakan kalian bermain. Ya, itu yang dari saya untuk yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat adalah jaga kondisi kesehatan dan tetap bersosialisasi. Di rumah bukan berarti tidak sehat. Di rumah harus sehat, makan yang cukup, vitamin yang cukup. Jangan lupa berjemur di pagi hari, ya. Selanjutnya, bersosialisasi tetap, namun tetap protokol kesehatan. Itu anak-anak ya. Selanjutnya adalah anak-anak, coba perhatikan, kita menonton lagi yuk motivasi berikut ini. Nah, anak-anak, coba perhatikan tadi motivasi si kura-kura yang ingin loncat dari ketinggian, ya. Ternyata kura-kura tersebut akhirnya apa, anak-anak? Iya, tulis di kolom komentar pendapatmu tentang si kura-kura yang berani melompat tersebut. Apa falsafah di balik tayangan tersebut? Nah, anak-anak, tentu ketika berbuat sesuatu kalian tidak boleh ragu. Kalian harus memantapkan hati, saya mampu meraih prestasi. Prestasi yang bisa jadi adalah dari contoh Bapak Ibu guru kalian, dari teman-teman kalian, dari orang tua kalian, saudara maupun tetangga di sekitar kalian. Nah, prestasi itu luar biasa anak-anak ketika kalian mampu mencapainya. Tetap semangat mengejar prestasi yang kalian dambakan. Nah, anak-anak, terima kasih sudah bergabung dengan kegiatan hari ini. Ibu harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar dan berprestasi, harumkan nama sekolah kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.